yang saya kasihi, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, baiknya kita sebagai umat beriman kita sembahyang dulu. Di antara kita untuk pimpin doa. Bapak Guru serta teman-teman adalah kita menyiapkan hati yang rasa syukur berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan hadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu dari rumah kami tadi hingga kami boleh di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir hari ini siapa? Kenapa ini anak ini Sakit Pak. sakit? Ya. Sudah ya? Baik, masih ingat materi tentang yang kita bahas minggu lalu? Sudah sampai hari ini ya? Baik. Adik-adik, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi teks deskriptif tentang orang. Ya. Kedua, mengidentifikasi struktur teks deskriptif. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi teks deskriptif lisan dan tulis sederhana tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan gambar. Adik-adik bisa lihat gambar ini? Siapa di dalam gambar? Sule ya? Yakin Sule? Kita amati dulu bagaimana itu teks deskripsi ya. Kita masuk di definition. Perhatikan ke layar. Di sini descriptive text is a text used to give detailed information atau description ya about a particular object. It's describe particular object like things, animals, persons, or place. For instance, pets or person we know well. Jadi di sini teks deskripsi adik-adik digunakan untuk menceritakan informasi secara detail ya tentang benda, hewan, atau orang yang harus kita deskripsi. Kemudian di sini ada dia punya social function. Social function di sini dari teks deskripsi ini, giving information about a particular object by describing its features and special characteristic. Perhatikan di sini. Giving information about a particular object by describing its features and special characteristic. Itu social function yang pertama, fungsi sosial dari teks deskripsi yang pertama. Yang kedua, giving information about particular object by describing its physical attributes, behavior, function, and etc. Ya. Jadi itu fungsi yang kedua. Giving information about particular object by describing its physical attributes, behavior, and functions, and so on. Dan kita lihat di bagian yang ke-C ada generic structure. Generic structure dari descriptive text ya. Kita lihat generic structure adik-adik. The generic structure of descriptive text consists of two main parts ya. Terdiri dari dua bagian yang harus kita bahas di sini. Generic structure di sini yang pertama identification, introduction atau classification. Social function yang pertama
Generic structure of descriptive text consists of two main parts. Ya. Pertama, coba kita perhatikan di sini. Identification, introduce and identifies specific object. Specific object maksudnya di sini adalah a person. A person itu. A person. No. Yang kedua, what specific topic, person, idea, or thing is being described or explained. Kemudian yang ketiga, how is the topic being described or explained. Ini ya, jelas ya. How is the topic being described or explained. Yang kedua tadi, description characteristic features. Kalau description characteristic features itu apa? Features itu apa? Menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari Feature, benar ya. Kita lihat adik-adik dari ciri yang kedua tadi, description characteristic features. Lihat penjelasannya. Description describes the intended object using descriptive details information about objects, characteristic, appearance, personality, habits, and so on. Ya. Yang kedua di sini, both features of characteristic. Di dalamnya both features of characteristic. Physical appearance, penampilan physical appearance. Penampilan physical appearance. Physical appearance. Like this, ya. Penampilan, ya. Penampilan fisik, ya. Penampilan apa? Physical appearance. Qualities, habitual, behavior, significant attributes are important to remember or understand about the topic being described. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, conclusion. Di sini adik-adik, conclusion itu apa? Ini. Conclusion. What is conclusion? What are the main idea and important details that are necessary to include? Ya, di sini conclusion itu muatnya what are the main ideas? Ya, what are the main ideas and important details that are necessary to include. Yang kedua, how will you state them in your own words following the structure of the text? Itu isi dari conclusionnya. Baik, kita lanjut. Adik-adik masih semangat? Masih. Kita lihat lagi yang berikut di sini deh ya. D. Language features. Language features stop. Features stop. Features commonly used in descriptive text. Yang pertama, specific characteristic or features are described or explained. Size, di sini ada size, shape, location, and color. Example are often provided. So perhatikan di layar.
Examples are often provided. For instance, such as an example, to illustrate, to demonstrate. Examples are often provided. Lihat, yang saya bacakan tadi di dalam kurung, ya, in the brackets. For instance, such as, an example, to illustrate, to demonstrate. Coba perhatikan di layar. Lihat. The topic, word, or a synonym for the topic is often respected. Kemudian yang berikut, use of thinking and feeling words to express the writer's personal view about the subject. Use of thinking, menggunakan apa? Thinking itu menggunakan use of thinking, feelings word to express the writer's personal view about the subject. Mendeskripsikan orang menggunakan akal, rasa untuk mengekspresikan the writer's personal view about subject. Misalnya tadi kamu melihat Sule menggunakan itu. Untuk mendeskripsikan Sule, kamu menggunakan thinking and feeling to express your untuk bisa mendeskripsikan si Sule menggunakan akal dan perasaan. How to describe people? How to describe people? Bagaimana mendeskripsikan? Yang pertama, physical appearance describe a person as a general experience. For example, ini kita lihat contoh saja. His hair is black. Nona, his hair is black. Physical appearance, menggunakan tampilan secara fisik, ya. His hair is black. Rambutnya biru. His hair is black. Rambutnya hitam. Itu yang pertama. How to describe people? Physical appearance describe a person. Ya. Tampilan fisik untuk mendeskripsikan orang. Misalnya kamu mau mendeskripsikan saya. Yang kedua, personality. Coba perhatikan ya. Personality describe a person's characters using adjective. Sudah lihat sini. Personality describe a person's characters using adjective. Kata. For example, she is beautiful. She's beautiful. Ini. Personality describes a person's characters using adjectives.
Personality, personal, mendeskripsikan orang, karakter orang itu menggunakan adjektif. Adjektif tadi apa? She is beautiful. Coba ulang sama-sama. She is beautiful. Repeat after me. She is beautiful. Sama-sama. She is beautiful. Bagaimana kalimat ini? How to translate? She is beautiful. Ya. Yang bilang beautiful itu apa? San. Oke, thank you. Tepuk tangan. Kita lanjut tadi. Kita lihat sini. Ya. Kita masuk di adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata-kata yang menggambarkan atau memodifikasi seseorang, benda, tempat, konsep dalam sebuah kalimat. Ya. Paham baik-baik? Adjektif atau kata sifat adalah kata-kata yang menggambarkan atau memodifikasi seseorang, benda, tempat, konsep dalam sebuah kalimat. Itu tadi fungsi dari adjektif itu, ya. Kemudian adjektif dapat berlaku sebagai predikat. Adjektif dapat berlaku sebagai predikat. Bisa juga untuk menjelaskan kata benda yang berhubungan dengan orang. Menjelaskan kata benda yang berhubungan dengan orang. Untuk keperluan deskriptif teks tentang seseorang. Contohnya adalah sebagai berikut. Coba kita lihat contoh dulu. Maria is smart and beautiful. Sama-sama. Maria is smart and beautiful. Siapa yang bisa terjemahkan Maria ke dalam bahasa Inggris? Coba. Maria itu orang. Ya. Namanya Maria. Maria is smart and beautiful. Maria pintar dan cantik. Maria is smart and beautiful. Kita ada semua kata-kata sifat yang harus digunakan di dalam untuk mendeskripsikan orang, ya. Kita lihat sama-sama di sini ada eyebrow, sama-sama eyebrow, kind, blunt, no blunt, round, smart. Itu semua kata-kata sifat yang digunakan dalam mendeskripsikan orang, ya. Adjektif tadi, setelah adjektif kita masuk pada bagian yang kedua, descriptive words and phrase. Descriptive words and phrase. Deskripsi kata-kata dan phrase ini apa? Phrase. Selanjutnya kita perlu mengenal descriptive words atau kata deskriptif untuk menjelaskan tentang seseorang. Ya. Kita perlu mengenal descriptive words atau kata deskriptif untuk menjelaskan tentang seseorang. Berikut adalah beberapa contoh tentang descriptive words. Coba perhatikan di layar.
Sudah lihat? Ada yang pertama complexion, height, build, looks. Ketiga personality atau karakteristik. Sini, personality. Dalam mendeskripsikan seseorang, seringkali kita juga menggambarkan kepribadian atau karakteristiknya. Tiap-tiap orang memiliki ragam sifat yang tidak hanya positif, namun juga ada yang negatif. Lihat, di bawah ini ada beberapa contoh kepribadian atau karakteristik seseorang dari yang baik serta yang buruk. Dari yang baik serta yang buruk. Coba kita lihat. Yang pertama polite. Polite. Sopan. Tidak lihat kan? Polite. Sama-sama polite. 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 Itu kan karakteristik baik atau buruk? Baik. Polite. Sama-sama polite. Polite. Honest. 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 No honest, but honest. No honest, but honest. Sama-sama honest. 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 Honest itu apa? Jujur. Optimistic. 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 Optimis. Kita menuju sulit. Kalian bisa lihat gambar, lihat si Sule ini yang jelas. Bisa. Apa yang kamu lihat tentang Sule? Natural. Hah? Natural. Apa yang kamu lihat tentang Sule? Memiliki rambut yang panjang. Ayo, apa yang kamu lihat tentang Sule di layar? Ya, Rambut panjang. Berwarna. dia memiliki rambut yang panjang. Kemudian, apa lagi yang lain? Menggunakan Sule bekerja sebagai host. Baik, komedian Sule Pikitiu, his full name is Entis Sutisna. Entis Sutisna. Dengar baik-baik, itu bukan kata bahasa Inggris tapi nama orang, Entis Sutisna. Komedian Sule Pikitiu, his full name is Entis Sutisna. Komedian Sule Pikitiu, his full name is Entis Sutisna. People call him Sule. People call him Sule. Adik-adik melihat Sule sambil mendengar saya dan juga melihat isi teks, ya. He is a famous comedian in Indonesia. He is famous comedian in Indonesia. Dia seorang komedian yang terkenal di Indonesia. Sule was born on 15 November 1976 in Bandung. Sule was born on 15 November 1976. Dia lahir di Bandung. Dia lahir pada tanggal 15 November tahun 1976 di Bandung. Jadi adik-adik sudah mendengar semua bagaimana tentang Sule, ya, sekilas tentang Sule. Baik, adik-adik, setelah kita melewati semua materi hari ini, saya akan membagikan tugas kepada adik-adik. Dan di tugas ini adik-adik melihat gambar, melihat foto, ya. Ada 3 orang yang saya sudah siapkan.
3 gambar, 3 foto dari orang. Nah, coba lihat di sini ya, ini ya. Ini. Ada siapa ini? Messi. Messi. Perhatikan baik-baik tentang Messi. Siapa yang mau memilih mendeskripsikan tentang Messi? Siapa? Who is he? Who is he? Besar sedikit. Frans. Siapa ini? Frans. Frans siapa? Bukan saya ya. Ini Frans. No. Kepala sekolah, jangan terus ya. Kepala sekolah. Siapa mau memilih? Siapa pilih mendeskripsikan tentang Pak Frans Nomor? Oke, thank you. Lihat. Ini Yeyen ya. Coba lihat baik-baik. Berarti kesimpulannya kamu yang menulis tentang Yeyen. Menulis, mendeskripsikan tentang orang ya. Kamu tadi memilih mendeskripsikan tentang Messi. Ini Pak Frans Nomor. Saya beri kesempatan 15 menit untuk bisa mendeskripsikan, menulis tentang orang-orang yang kamu pilih. Messi, Pak Frans Nomor. Baik, kalau sudah selesai mengerjakannya, dengar saya. Setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu adik-adik setelah membacakan hasil diskusi kalian, adik-adik juga siap untuk menjawab pertanyaan dari teman, ya. Dengan demikian adik-adik yang mendengar, kalau ada misalnya kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, kelompok 2 dan 3 harus simak baik-baik, dengar arah mereka punya tulisan ya. Nah, kita sambut kelompok Frans dengan tepukan yang meriah. Bisa suaranya bisa sedikit supaya The headmaster is Mr. Franz. My students are afraid of Master Franz in the office operation. He has tall and big body. He has mustache and beard. That makes him look scary. But Master Franz is actually a funny person. He likes to tell jokes and funny stories. Mr. Franz also a caring and helpful person. He is also very responsible with his job. Although his appearance scary, Mr. Franz's personality is very friendly. Thank you to all. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang menulis tentang Frans. Pada kesempatan yang kedua, saya memberikan ruang untuk adik-adik dari 2 kelompok ini untuk bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin menanya kelompok 2. What is the text about? What is the text about? Ya.
please tell us about physical appearance of him. Okay, he has tall and big body. Ulang. He has tall and big body. He has tall and big body. Dia tinggi dan besar. Oke, thank you. Satu kali lagi. Di sana. Desa dari kelompok 3 nama rencana mereka ingin memberikan kepada kelompok 2. Besar sedikit mana? Based on your text, we many students are afraid of Mr. Franz in the first impression. Ulangi. Based on your text, we many students are afraid of Mr. Franz in the first impression. Sabar. Saya luruskan ya. Tulisannya begini di sini. Mana? Based on your text, why many students are afraid of Mr. Franz in the first impression? Okay, thank you. Many students are afraid of him because he has mistake and beard that makes him look scared. Ternyata baik. Thank you very much. Ternyata mengapa siswa itu banyak yang takut dengan Mr. Franz karena dia berkumis dan berjenggot. Baik, thank you. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Thank you to all of you for listening to be presented. Oke, thank you. Silakan kembali ke tempat. Siapa yang kedua? Ini. Kita sambut mereka menulis tentang Messi. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin membuat satu diskusikan. Mohon suara besar. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin membaca hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kepada teman Feni, saya dipersilakan. Leo Messi or Lionel Messi is a good athlete who is like many people. Lionel Messi desperate to be the best football player that can beat the hours. He was born in Argentina and became a mainstay of the national team. Lionel Messi is a member of the Barcelona club with a very high income. Lionel Messi is position and plus is captain, country forward or wing. The key skill possessing Lionel Messi is dribbling that is often done during the game. Many of the players agree that Lionel Messi's dribbling is extraordinary. People call Lionel Messi to dance with ball and if the ball is to Lionel Messi, their same member is Luke, and he has arcade with many
sama ya. Mendengar secara saksama. Baik. Pertanyaan siap diberikan kepada adik berdua ya. Siapa yang mau bertanya? Who is Lionel Messi? Who is Lionel Messi? Siapa itu Lionel Messi? Okay, thank you. Lionel Messi. Lionel Messi is a super athlete who is like many people. Mohon diulang. Lionel Messi is a soccer athlete who is like many people. Lionel Messi is a soccer athlete ya, who liked by many people. Oke, begitu. Lionel Messi adalah seorang pemain sepak bola yang disukai oleh banyak orang. Terima kasih. Baik adik-adik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dengan demikian, membuat teks deskripsi singkat tentang 3 orang ini dengan baik ya. Pertanyaan saya ini, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Yang senang? Tunjukkan kalau kamu senang hari ini. Senang ya. Semoga kalian paham tidak tentang deskriptif teks tentang seseorang. Paham? Oke, thank you. Kalau kita benar-benar paham, kita tepuk tangan. Saya sangat bangga dengan kalian hari ini. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Sampaikan salamku untuk teman-temanmu yang tidak sempat mengikuti pelajaran hari ini. Untuk mengakhiri ini semua, segenap